Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada satu hal yang mungkin tidak selalu kita sadari. Semakin banyak pengalaman yang kita lewati, kadang kita semakin merasa tahu bagaimana semuanya harus berjalan. Kita sudah pernah menghadapi masalah, sudah pernah mengambil keputusan, sudah pernah jatuh, bangkit, dan melewati banyak hal. Karena itu, tanpa sadar, kita bisa sampai pada titik ketika kita merasa, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan mungkin tidak ada yang salah dengan pengalaman itu. Tetapi pagi ini kita diingatkan bahwa ada satu hal yang tetap kita perlukan sebanyak apapun pengalaman kita. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika mendengar kata sombong, mungkin yang langsung terbayang adalah seorang yang suka membanggakan dirinya. Tetapi kesombongan ternyata bisa hadir dengan cara yang jauh lebih halus. Kadang bukan dalam perkataan, bahkan mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Kesombongan bisa muncul ketika hati kita mulai berkata, aku tahu yang terbaik. Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku sudah tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Dan tanpa kita sadari, Tuhan hanya kita libatkan setelah keputusan dibuat. Sahabat terkasih, ada seorang pria suatu hari sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit dalam pekerjaannya. Ia sudah memikirkan masalah itu berulang kali. Menurutnya, ia sudah menemukan jalan keluarnya. Ketika seorang rekan memberikan pandangan yang berbeda, ia hanya tersenyum dan berkata, tenang saja, saya sudah pernah menghadapi yang seperti ini. Ia pun menjalankan keputusannya. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi beberapa waktu kemudian, masalah yang sama justru berkembang menjadi lebih besar. Ia kembali membuka catatan pekerjaannya dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di situ ia teringat percakapan dengan rekannya beberapa waktu sebelumnya. Saran yang dulu ia abaikan ternyata justru menunjukkan sesuatu yang tidak ia lihat. Ia tidak kurang pengalaman. Ia juga bukan orang yang tidak mampu. Hanya saja, saat itu ia terlalu yakin bahwa dirinya sudah tahu semuanya. Dan mungkin kita pernah berada di tempat yang sama. Bukan dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga. Dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi seseorang, atau bahkan dalam perjalanan iman kita. Kita sudah berdoa, sudah meminta Tuhan menolong. Tetapi jauh di dalam hati, kita sebenarnya sudah menentukan bagaimana Tuhan seharusnya menjawab. Kita ingin jalan yang ini, waktu yang ini, hasil yang ini. Dan ketika Tuhan membawa kita ke arah yang berbeda, kita mulai bertanya-tanya, mengapa Dia tidak mengikuti apa yang sudah kita rencanakan. Padahal mungkin justru disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Kerendahan hati di hadapan Tuhan bukan berarti kita tidak boleh memiliki rencana. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pendapat. Dan bukan berarti kita harus meragukan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Kerendahan hati hanya mengingatkan kita pada satu hal. Kita tidak melihat seluruh gambar kehidupan kita. Kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat perjalanan kita secara utuh. Kita melihat apa yang sedang terjadi. Tuhan melihat apa yang akan terjadi. Karena itu, ada ketenangan ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku punya rencana. Tetapi aku mau tetap membuka hati terhadap rencanamu.
Mungkin itu yang sedang kita perlukan pagi ini. Bukan jawaban untuk semua pertanyaan, bukan kepastian tentang seluruh masa depan, tetapi hati yang bersedia berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau tahu lebih baik daripadaku." Ada kalanya kita mendapatkan apa yang kita doakan. Ada kalanya Tuhan meminta kita menunggu. Dan ada kalanya jalan yang Tuhan bukakan sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan. Tidak selalu mudah. Tetapi ketika kita rendah hati di hadapannya, kita tidak harus memahami semuanya terlebih dahulu untuk tetap percaya. Kita bisa berjalan selangkah demi selangkah. Sebab mungkin kita tidak membutuhkan seluruh peta. Kita hanya membutuhkan Tuhan untuk menerangi langkah yang ada di depan kita. Dan menariknya, Yakobus tidak hanya berkata bahwa Tuhan menentang orang yang congkak. Ia juga berkata, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada kasih karunia di dalam kerendahan hati. Ada pertolongan ketika kita mengakui keterbatasan kita. Ada ruang bagi Tuhan untuk bekerja ketika kita berhenti merasa harus mengendalikan semuanya. Sahabat terkasih, pagi ini ketika kita memulai hari, mungkin ada baiknya kita membawa semua rencana kita kepada Tuhan. Pekerjaan yang harus diselesaikan, keputusan yang sedang dipikirkan, keluarga yang kita kasihi, perkara yang belum selesai. Bahkan sesuatu yang belum kita ceritakan kepada siapapun. Kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tahu kita tidak harus menjalani semuanya sendirian. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala sesuatu yang ada dalam hati kami. Ada rencana yang sedang kami pikirkan. Ada keputusan yang sedang kami pertimbangkan. Ada juga hal-hal yang belum kami mengerti. Kadang kami merasa tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Tetapi pagi ini kami kembali diingatkan bahwa pandangan kami terbatas, sedangkan Engkau mengetahui semuanya. Bapa, berikan kami kerendahan hati di hadapan-Mu. Ketika jalan kami berbeda dari yang kami harapkan, ajarlah kami tetap percaya. Ketika kami harus menunggu, berikan kami kesabaran. Dan ketika Engkau menunjukkan arah yang baru, berikan kami keberanian untuk mengikutinya. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin pikiran kami, perkataan kami, keputusan kami, dan setiap langkah yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tetapi kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan pagi ini tinggal di hati kita. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya hari ini kita berjalan dengan hati yang tenang, karena kita tahu bahwa kita tidak harus mengetahui semuanya. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan tetap menyertai. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.